mari tetap untuk menjadikan doa adalah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Shalom, senang berjumpa kembali di Renungan Tenang Bersama Tuhan. Kiranya kita tetap dalam keadaan sehat, sukacita dalam menyambut firman hari ini. Firman hari ini tertulis dalam 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang pertama. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Timotius adalah salah satu rekanan Paulus memberitakan Injil Kristus. Bahkan dalam salam pembuka di sana sangat jelas dinyatakan bahwa Timotius disebut sebagai anak yang dikasihi oleh Paulus. Paulus menganggap Timotius adalah anak rohaninya. Oleh karena itu, ketika Timotius hendak melakukan tugas panggilannya, Paulus terlebih dahulu memberitakan bagaimana keadaan jemaat yang akan dilayani oleh Timotius, dan dia mengingatkan, menasihatkan Timotius untuk berdoa. Itulah pada ayat yang pertama ini, pasal yang kedua, dia mengingatkan Timotius untuk berdoa. Berdoa menaikkan permohonan, berdoa untuk mengucapkan syukur, dan berdoa untuk semua orang. Jadi semata-mata Paulus mengarahkan supaya Timotius tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri saja, tetapi juga lebih dari itu, Timotius diarahkan untuk juga mendoakan orang lain, mendoakan jemaat yang akan dilayaninya, menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, juga menaikkan permohonan-permohonannya kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita sering mendengar bahwa doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Maka dari itu, mari tetap untuk menjadikan doa adalah kebutuhan di dalam kehidupan kita. Sebab banyak hal yang terjadi di dalam hidup kita yang terkadang tidak dapat kita pahami, tapi dengan berdoa kepada Tuhan, kita mampu memperoleh jawaban demi jawaban. Tidak hanya berdoa tentang diri sendiri, tentang pergumulan pribadi, tapi juga turut mendoakan orang lain, semua orang, keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi, teman-teman kita, rekanan pelayanan kita, masyarakat tempat kita tinggal, dan dimanapun kita berada, kita harus terus mendoakan orang lain. Tak lupa juga kita harus mendoakan gereja kita, pergumulan yang terjadi terlebih di masa-masa pandemi ini, pemerintah yang sudah berjuang, kita juga harus mendoakan mereka. Terlebih keadaan yang benar-benar saat ini terjadi di lingkungan kehidupan kita, di negara kita, di Indonesia ini. Kiranya saudara-saudari terkasih, kita tidak lupa untuk mendoakan orang lain, supaya setiap orang juga boleh memperoleh kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Tesalonika 5 itu, tetaplah berdoa, jugul honma martangia. Kiranya kita boleh saling mendoakan, memperoleh kekuatan, terlebih dengan apa yang terjadi saat ini di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah yang disebut dengan berdoa syafaat. Mendoakan banyak pihak, mendoakan banyak orang, mendoakan pergumulan-pergumulan setiap orang yang membutuhkan. Gereja, pemerintah, bangsa, negara, keluarga, lepas keluarga.
Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan kita tinggalkan kegiatan doa kita kepada Tuhan. Sebab banyak orang yang memperoleh kekuatan ketika kita panjatkan doa kita kepada Tuhan, terlebih mendoakan orang lain. Kiranya kita tetap dalam keadaan sukacita menyambut hari ini. Tetaplah berdoa, kasih Allah menyertai kita sekalian. Amin.